Apakah pihak BMT ini, pihak BMT mau dijulukin maling? Karena sampai hari ini masih ngumpet dan sembunyi, bahkan alamatnya pun sudah tidak jelas. Dan Anda, Wahyu Yusuf Mansur, apakah ini yang Anda ajarkan selama ini gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Sedikit informasi saja di awal video ini. Baru tadi pagi kami mengadakan aksi bela Palestina, teman-teman, di 0 km sebagai peringatan bahwa jangan sampai kita lelah atau berhenti untuk terus menyuarakan tentang Palestina, teman-teman, tentang kemanusiaan di sana, tentang orang-orang yang kemudian mendapatkan cobaan yang menurut saya begitu berat, teman-teman. Kita doakan terus saudara-saudara kita di Palestina, kita bantu bersedekah. Kalau menurut saya untuk saat ini tempat bersedekah paling baik yaitu ke sana, teman-teman. Tentunya juga setelah kewajiban-kewajiban kita di rumah kita terpenuhi dan kita mengalihkan sedikit harta kita untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, teman-teman. Oke. Kita lanjut di topik pembahasan. Dari channel YouTube Jia TV, BMT masih saja bersembunyi, giliran Zaini Mustafa lawan Yusuf Mansur dikasasi. Agak aneh memang dengan BMT ini, teman-teman. Sampai hari ini, pihak dari BMT ini, baik pengacara ataupun BMT itu sendiri tidak tampak batang hidungnya, alias masih saja ngumpet, masih saja bersembunyi. Apakah memang BMT ini yang punya peluang lebih untuk kemudian disalahkan dalam kasus ini, teman-teman? Dalam hal ini Pak Zaini Mustafa sebagai kuasa hukum, advokat dari Ibu Lilis yang kemudian sebagai menggugat BMT ini, dia adalah investor senilai kurang lebih 250 juta, teman-teman. Ini sudah sidang ketiga kalau tidak salah, karena sidang pertama kami hadir, yang kedua kami nggak hadir, dan yang ini juga kami nggak datang gitu di Bogor, karena memang tempatnya lumayan jauh, teman-teman. Kalau kami harus bolak-balik ke sana, saya rasa waktunya tidak akan cukup, teman-teman. Waktunya hanya akan habis di jalan saja. Baik, mari kita simak wawancara Bang Aji dari channel YouTube Jia TV dengan Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum, dan beliau juga ini adalah korban. Beliau juga ini adalah pelaku, investor. Ini akan masuk ke tingkat kasasi. Kasus dari Zaini Mustafa sendiri, dia juga sebagai investor dan di sini juga memposisikan diri sebagai pengacara, teman-teman. Hari ini tanggal 7 Desember 2023 melanjutkan sidang perkara Bu Lilis kemarin ya. Ini Pak Zaini bisa dikabarkan Pak jalannya sidang hari ini? Ya, baik Mas Aji dan kawan-kawan. Pada hari ini tanggal 7 Desember 2023, saya dan kawan-kawan, saya dan Bu Ilis, kemudian suami Bu Ilis, Pak Arif, kemudian Pak Sudar, kemudian Pak Eri sedang berada di Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka menghadiri sidang perkara gugatan nomor 147 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN Bogor, Mas, begitu. Gugatan Bu Ilis Siti Rohmah melawan Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam dan kawan-kawan. Hari ini acaranya adalah sebenarnya sidang hari ini tuh para pihaknya datang atau tidak, begitu. Jadi yang datang tadi hanya kami, saya selaku kuasa hukum penggugat datang, terus kemudian tergugat dua, kuasa hukumnya tergugat dua, Yusuf Mansur datang, kemudian tergugat 4, Dwi Adiyuda datang, ya begitu. Kemudian yang BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibubur, menurut relas yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim pada 2 minggu kemarin, memang sudah sampai ke tangan yang bersangkutan, namun dalam sidang-sidang ini tidak pernah datang, begitu. Nah, itu. Terus kemudian yang turut tergugat yaitu Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Quran yang diasuh oleh Yusuf Mansur sebagai turut tergugat, juga tidak pernah datang dan relasnya juga sudah sampai dan sah, begitu. Nah, kemudian tergugat 3
tergugat 3 Adiansah, kemudian tergugat 5 PT Adi Partner Perkasa itu memang tidak pernah datang, dan relasnya mengatakan bahwa sudah pindah alamat. Nah, karena sudah pindah alamat, maka hari ini saya ajukan perbaikan tadi gugatan, dahulu beralamat di sini, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga kami panggil melalui koran. Hari ini sudah kami selesaikan panjer biaya untuk panggilan korannya, kemudian sidang ditunda sampai tanggal 4 Januari 2024 begitu, Mas. Mudah-mudahan dengan ada panggilan koran ini datang. Kalau tidak datang ya nanti dipanggil 1 kali lagi, kalau tidak datang ya ditinggal begitu. Nanti jika sudah dipanggil oleh panggilan koran, jika ini tidak mengadili, artinya sidang tetap dilanjutkan, Pak ya? Secara hukum mereka kalau itu sudah dipanggil secara layak dan dia tidak dan yang bersangkutan tidak datang, maka dianggap sudah tidak mempergunakan haknya begitu. Untuk BMT sendiri, Pak, ini kan sebenarnya surat panggilan sudah sampai, Pak. Iya. Pas kantor tidak, Pak. Iya. Dan juga Pak Zeni sudah menggunakan surat revokasi, Pak. Nah, Iya. bagaimana, Pak? Jadi begini, saya juga sudah menanyakan kepada Menteri Koperasi ya beberapa minggu yang lalu, namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Namun saya merujuk kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan. Itu sesuai dengan putusan itu, kemudian banding nomor 857 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, alamat resmi saya katakan BMT Darussalam Kota Wisata Madani itu masih beralamat di alamat yang saya tulis dalam gugatan tersebut begitu. Nah, kalau alamat gelapnya saya tidak tahu, ya kan? Nah, alamat gelapnya saya tidak tahu, tapi kalau alamat resmi sesuai dengan putusan itu, sesuai dengan apa yang saya tulis dalam gugatan 147 itu. Dan sampai saat ini pihak BMT masih bersembunyi, Pak ya? Baik, iya, betul. Nah, Zeni, untuk perkara Pak Zeni sendiri kan juga sudah dapat relas, Pak, terkait banding yang dikatakan Nah, ini langkah Pak Zeni selanjutnya gimana, Pak? Yang perkara saya itu kan saya sudah menerima relas ya, Kemudian saya menerima itu relas itu tanggal 23, Mas. Tanggal 23 November. Tanggal 23 November. Kemudian saya menyatakan kasasi itu tanggal 30, Mas. 30. Tanggal 30 November 2023 ya. Kemudian rencananya, karena saya sudah menyatakan di tanggal 30 itu, rencananya nanti hari Senin tanggal 11 Desember saya akan mengajukan memori kasasi begitu. Iya. Iya. Oke. Baik, sekarang saya ingin tanya ke Pak Sudaryanto, Pak. Mohon maaf, Pak. Pak Sudaryanto sampai sejauh ini sudah menemani Pak Zeni dari berbagai perkara dari Sumatera, misalkan seperti Paytren, Keisha, SCP Keisha Ramas, kemudian yang sekarang ini adalah terkait batubara, Pak, investasi batubara. Nah, dari sekian banyak kasus ini, Pak, apa yang Pak Zeni, Pak Sudar bisa sebutkan terkait dengan Sumatera? Ya, saya udah berjalan 2 tahun ya mengurusin perkara yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, dan memang yang saya rasakan memang ini benar-benar perkara yang istilahnya membela orang-orang yang terzolimin oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dari mulai Paytren, batubara, dan mungkin ada beberapa perkara lagi yang akan nanti menyusul. Gitu. Dan kami juga berjuang dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga supaya ada etikat baik, ada kemauan, ada sesuatu yang harusnya Yusuf Mansur itu bisa bertanggung jawab. Gitu. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, dalam faktanya hal itu tidak terjadi. Dan kita saya akan terus akan mendampingin pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dan
hampir semua investasi itu bermasalah di akhirnya, termasuk kasus batu bara ini. Jadi ini Ya, itu dia wawancara Jia TV dengan Pak Zain Mustafa, dan di sini juga ada Pak Sudar, di sini juga ada Pak Yusuf. Apakah kemudian pihak BMT ini memang mau dijulukin maling gitu? Apakah pihak BMT ini, pihak BMT mau dijulukin maling? Karena sampai hari ini masih ngumpet dan sembunyi, bahkan alamatnya pun sudah tidak jelas. Dan Anda, wahai Yusuf Mansur, apakah ini yang Anda ajarkan selama ini gitu? Apakah ini yang Anda ajarkan selama ini, kenyataan bahwa orang-orang yang kemudian berinvestasi karena ada Anda di dalam, yang mempresentasikan ini, yang tampil di depan mereka untuk kemudian mengajak mereka masuk ke dalam investasi batubara ini, apakah ini yang Anda ajarkan gitu? Apakah ini bahwa kemudian ketika kemudian ini bermasalah, tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Dari kemarin saya keluar-keluar, muncullah, bertemulah dengan orang-orang ini, dengan para investor. Anda kumpulkan kemudian para investor batubara ini seperti dulu Anda mengumpulkan mereka ketika mereka akan menyetorkan duit gitu loh. Di sini juga ada turut tergugat Darul Quran, Daku, pesantren yang kemudian orang tahu bahwa itu semua ada kaitannya dengan Yusuf Mansur. Apakah tidak ada itikat baik untuk kemudian duduk bersama menyelesaikan masalah ini? Kemana Anda semua hari ini gitu loh? Ketika orang-orang ini, ketika para umat ini berharap haknya dikembalikan, Anda kemana gitu loh? Sementara sebelum-sebelumnya keluar-keluar kemanusiaan, keluar-keluar saling berbagi, keluar-keluar sedekah apa segala macam. Di mana Anda hari ini gitu loh? Di mana? Minimal di mana hati nurani kita semua? Di mana? Di mana hati nurani kalian? Di mana? Di mana? Umat ini yang dulunya percaya kepada Anda, wahai Yusuf Mansur, sekarang no, nggak ada lagi gitu loh. Ini mereka sangat kecewa sekali dengan Anda. Satu persatu korban saya wawancarai, satu persatu investor saya wawancarai di mata mereka, dan bahkan off the record di belakang kamera ketika kami berbicara, mereka cerita mereka, bahasa mereka itu menunjukkan kekecewaan yang sangat dalam kepada Anda gitu. Dimana dulu mereka begitu bersemangat dengan adanya Anda sebagai pionir, dengan adanya Anda sebagai ikon, seorang ustadz yang kemudian terjun di dunia bisnis, namun kemudian kenyataan pahit yang mereka terima. Saya pikir Anda lebih paham agama daripada kami semua di sini. Saya pikir Anda lebih paham agama, jauh lebih paham agama, ilmu agamanya jauh lebih tinggi. Bahwa kelak akan ada pengadilan yang tidak bisa dihindari oleh satu manusia pun. Kelak akan ada pengadilan yang mana di sana Anda tidak akan bisa meminta keringanan sedikit pun. Pengadilan yang sangat adil, diadili oleh Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengadilan akhirat. Kalau Anda tidak selesaikan di sini, hari ini, di dunia ini, maka tunggulah, akan ada pengadilan akhirat yang akan menghitung 1 sen hak orang yang kita ambil, itu akan dihitung gitu. Dan itu ganjarannya lebih berat. Saya rasa saya tidak perlu bicara ini gitu, karena Anda jauh lebih paham ilmu agama daripada saya. Baik, mari kita tunggu apakah kemudian pihak Yusuf Mansur, BMT, Daku, dan yang lain-lain ini, Adian Sapeti, Adi Partner Perkasa, mau mempertanggungjawabkan kasus ini secara kekeluargaan, secara manusiawi. Karena teman-teman tahu kan, Pak Sudar sendiri tadi ngomong sudah 2 tahun. Ini sidang selanjutnya 4 Januari teman-teman. Mau butuh berapa lama kasus ini akan selesai gitu. Butuh nafas panjang tentunya teman-teman. Maka saya harap pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan masih punya hati nurani untuk kemudian melakukan pendekatan persuasif kepada para korban-korban ini, umat ini, para investor ini, untuk kemudian menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kembalikan semua hak mereka, jual aset Anda, selesaikan masalah. Baik, cukup sekian dari saya. Syahrid Al-Walid, see you on the next videos.